Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis UMKM Warung Opah. Di sini saya mempresentasikan bersama Ayunita Awalia dan saya sendiri Saryuti Karim. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ayunita Awalia. Baik, terima kasih itu latar belakang. Perkembangan dunia bisnis saat ini masih sangat pesat. Berbagai bentuk bisnis juga bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berbisnis dapat menjadi suatu peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan kegiatan berbisnis dapat dilakukan oleh siapa saja yang berniat untuk melakukannya. Pada era sekarang ini, bila seseorang mampu melihat peluang untuk melakukan bisnis, maka orang tersebut bisa berhasil karena bisnis yang ditekuninya. Dengan demikian, analisis aspek-aspek kelayakan bisnis menjadi alat yang vital dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha. Rumusan masalah bagaimana tingkat kelayakan bisnis pada kedai warung Opa yang ditinjau dari aspek-aspek pada studi kelayakan bisnis. Di sini ada tujuan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kelayakan bisnis pada usaha kedai warung Opa yang ditinjau dari aspek-aspek pada studi kelayakan bisnis. Di sini saya menjelaskan pengertian bisnis. Menurut Ronald dan Ricky atau 2018, bisnis didefinisikan sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat dilakukan oleh sesuatu organisasi perusahaan atau perseorangan, baik yang memiliki badan hukum dan juga yang tidak memiliki badan hukum. Di sini ada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak layaknya usaha tersebut dijalankan. Tujuan studi kelayakan bisnis menilai kelayakan bisnis, mendukung pengambilan keputusan, mengoptimalkan perencanaan bisnis, mengurangi resiko dan ketidakpastian, dan meningkatkan peluang keberhasilan. Di sini ada pengertian UMKM. Menurut Ruth Gito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Di sini saya menjelaskan profil usaha warung opah, yaitu bisnis ini yang kami teliti merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman Korea dan Indonesia. Berikut profil dari bisnis ini, ada nama usahanya, yaitu Warung Opah, pemiliknya Pak Yudis. Tahun pembukaan usahanya 2021, alamat usahanya Jalan Cipinang Muara, nomor 7, Jatinegara, Jakarta Timur. Saya menjelaskan aspek penilaian studi kelayakan bisnis. Aspek legalitas pada bisnis ini, bentuk kegiatan usaha warung opah merupakan usaha perseorangan dengan hukum yang tepat untuk perseorangan yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengetahuan, kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Warung opah ini dipimpin oleh suatu orang dalam 12 karyawan. Warung Opa ini memiliki izin usaha yang lengkap, tetapi informasi yang didapat hanya berupa izin sewa tempat secara tulisan dan digalisan. Slide selanjutnya dibacakan oleh Saryuti Karim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Untuk penilaian sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan strategi produk. Yang pertama ada memiliki bermacam menu yang variatif, yang dimana warung Opa menyediakan menu makanan berupa Korea dan juga Indonesia. Menu Koreanya itu disajikan seperti ramen, tteokbokki, odeng, Itaewon,
mandu, dan juga untuk menu Indonesianya itu seperti nasi goreng. Selain itu, warung Opa juga menyediakan menu minumannya seperti ice cream, BTS Coffee, Ice Purple U Opa, es jeruk, red velvet, es lemon tea, Choco Choco Opa, es teh manis, dan juga air mineral. Yang kedua, adanya logo Warung Opa. Lalu yang ketiga ada pemberian label di Warung Opa tidak memasukkan label pada setiap produknya. Untuk aspek pemasaran yang kedua itu ada strategi targeting yang dimana target dari Warung Opa cukup luas dengan konsumen dari semua kalangan. Yang ketiga ada strategi promosi. Untuk yang pertama melalui dari mulut ke mulut, yang kedua itu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Lalu yang terakhir itu ada juga menggunakan media offline seperti menggunakan banner. Untuk penilaian yang keempat itu ada strategi positioning, yang dimana warung Opa berada di halaman Cipinang Muara yang menjadi kedai satu-satunya warung Opa dan juga letaknya sangat strategis di kalangan Cipinang. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk penilaiannya juga ada 4. Yang pertama ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi warung OPA berbentuk garis atau lini dan disusun secara sederhana, yaitu pemilik dan pemimpin usaha berada di posisi atas. Terdapat 4 divisi dalam struktur organisasi, yaitu manajer, pemasaran, produksi, dan juga keuangan. Untuk penilaian yang kedua itu ada jumlah tenaga kerja. Untuk tenaga kerja warung Opa berjumlah 12 orang yang terdapat 4 divisi tadi. Ada manajer, pemasaran, produksi, dan juga keuangan. Untuk penilaian yang ketiga ada sistem dan prosedur. Pada kedai beroperasi setiap hari Senin sampai Minggu, sedangkan jam kerjanya itu dimulai pukul 8.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk jam prosedur pekerja di warung Opa bekerja shifting yang dibagi menjadi 2 shift. Untuk shift pertamanya itu mulai dari jam 8 jam 8 sampai jam 18.00. Untuk shift keduanya itu 14.00 sampai 22.00. Lalu penilaian yang keempat itu ada sistem pengupahan dan kualifikasi. Untuk kualifikasi yang diberikan pada warung Opa itu tenaga kerja berupa SMA atau SMK dan juga sarjana. Kemudian ada aspek keuangan atau finansial. Yang pertama ada sumber dana. Sumber dana yang dibutuhkan warung Opa berasal dari modal sendiri. Akan tetapi, untuk nominal yang dikeluarkan untuk mendirikan usaha warung Opa, kami tidak diberikan informasi tersebut. Nah, untuk proyeksi pendapatannya sendiri, warung Opa ditinjau dari menu makanan favoritnya atau bestsellernya. Di sini kami mendapatkan informasi untuk penjualan bulan Mei itu sekitar 19.400.000 rupiah. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama itu kita nilai dari lokasi usahanya. Pada aksesibilitas warung Opa terletak di pinggir jalan Raya Cipinang, yakni dapat mempermudah transportasi dan komunikasi yang menghubungkan kedai dengan pasar, bahan baku, dan tenaga kerja baik yang ada di dalam kota. Yang kedua ada alat operasional produksi. Untuk alat operasional produksi sendiri digunakan bermacam-macam seperti oven, alat penyaring uap asap, ada alat pendingin makanan, ada cup sealer, dan lain-lain. Yang ketiga ada perluasan produk. Luas produksi dari bisnis ini yaitu mampu menghasilkan output 100 porsi per hari. Perdistribusian produk ini dapat menyebar luas ke seluruh kota Jakarta. Nah, yang keempat ada teknologi. Untuk pemilihan teknologi pada kedai ini yaitu mulai dari pemesanan sudah bisa dipesan melalui media platform online seperti GrabFood. Kemudian ada aspek ekonomi dan sosial. Untuk yang pertama, pembangunan usaha ini juga memberi keuntungan yang cukup bagi masyarakat sehingga mendapat kesempatan untuk bekerja menjadi karyawan. Yang kedua itu ada masyarakat sekitar senang dan mendukung adanya usaha warung Opa di masyarakat tersebut. Karena dengan demikian masyarakat mendapat sumber jajanan yang baru.
apalagi kondisi lingkungan sekitar, dan dengan adanya usaha ini dapat menambah menghidupkan suasana dari yang sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada memberikan nilai positif bagi karena itu dapat menguatkan koneksi sosial dengan fasilitas masyarakat terdekat. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Pada aspek lingkungan hidup ini, proses dan potensi yang terjadi eh, pencemaran lingkungan diperkirakan sangat kecil karena pemilik usaha menyiapkan tempat tersendiri untuk membuang limbahnya seperti tempat penyaringan minyak dan juga tersedianya tempat sampah di sekitar warung opah. Lalu di sini untuk potensi usahanya sendiri, dari 7 penilaian analisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada UMKM Warung Opa dapat dikatakan layak untuk dijalankan karena dengan target pasar yang sangat jelas dan juga untuk terkait dengan produk yang berinovasi, tempat usahanya sudah strategis, harga yang sesuai dengan kantong masyarakat, teknologi yang dijalankan sudah mengikuti perkembangan modern, dan juga promosi yang dilakukan dalam bisnis ini banyak menarik minat konsumen. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai studi kelayakan bisnis warung OPA, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian 7 aspek dalam studi kelayakan bisnis menjadi langkah penting dalam proses perencanaan bisnis yang membantu mengidentifikasikan potensi kesuksesan dan risiko terkait dengan ide bisnis tertentu. Dengan pertimbangan semua aspek yang relevan secara menyeluruh, kedai dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya mereka dan mengembangkan strategi yang efektif untuk tujuan bisnis mereka. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.